Gibran datang ke rumah saya, Om Rocky saya mau belajar, duduk di situ lu, gua kalau mau belajar tuh. Kasih saya kritik Om Rocky, denger saya kritik. Pada waktu itu dia adalah wali kota, saya kritik yuk. Dia ngaku bahwa setiap Sabtu berbagai macam menteri datang ke dia kasih duit supaya solo. Saya bilang, yuk koruptor tuh. Saya kasih kritik, dia gak marah. Karena saya terangkan saya kritik kamu karena saya tanya, you datang sebagai apa? Sebagai wali kota? Ya mendua Om. Saya juga datang karena saya bosan ikut kuliah-kuliah di sekolah PDIP. Dia bilang begitu. Tadi sebelum Tunggu, gue mau terangin semua hal. setiap minggu menteri datang maksudnya apa itu? Ya udah, you nggak usah tanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita masuk lagi di area dibacain berita. Bung kameramen, dibacakan beritanya. Ya, terima kasih Bung Alfian. Alhamdulillah hari ini habis bertamu. Mudah-mudahan segera bisa diedit dan tayang biar teman-teman juga bisa langsung menyaksikan langsung buat bertamu edisi terbaru. Nah, Bung Alfian, ini ada yang menarik nih Bung Alfian. Diberitakan oleh Sindo News, judulnya adalah sebut Gibran terima uang dari menteri, Rocky Gerung dilaporkan ke polisi. Saya bacakan sedikit. Pernyataan pengamat politik Rocky Gerung mengenai dugaan pemberian uang oleh menteri-menteri kepada putra sulung Jokowi, Gibran. Forum Komunikasi Santri Indonesia sebagai pendukung Gibran melaporkan Rocky ke Polda Metro pada 7 September. Ketua Foksi Natsir Sahib, namanya bagus banget lagi, menegaskan bahwa apa yang disampaikan Rocky Gerung tidak benar. Ucapan Rocky dianggap mencoba memutus kepercayaan masyarakat pada Gibran. Wah, langsung aja lah Bung Alfian. Respon awalnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kok tergelitik ya, Forum Komunikasi Santri. Emang komunikasi santri tugasnya lapor-laporin orang, ya. Natsir Sahid, nama ini nama beneran nih, ya. Saya ingin ajak buat semua pemirsa, ini sebuah permainan gaya lama yang diulang-ulang, ya. Dapat berapa lu sampai segitunya sama orang. Intinya buat Pak Rocky Gerung, kalau dari saya ya, saya berharap sebetulnya Pak Rocky Gerung nggak usah membantah, nggak usah nggak usah menolak. Kalau dari saya ini sementara secara imajiner, ini aja dipenuhi aja. Kalau perlu dijadikan tersangka, dilalui aja. Ya, tapi minta pada pihak aparat dipercepat prosesnya. Nggak usah pakai 20 hari, 120 hari, udah langsung sidang gitu. Karena kelihatannya ini sebenarnya kalau boleh saya bilang, gini ya pemirsa ya, kan satu waktu Gibran pernah minta ketemu Rocky Gerung. Iya. Rocky Gerung kan seorang dosen senior. Boleh jadi Gibran udah cerita panjang lebar bukan karena kata orang. Betul. Gibran sendiri yang bercerita, namanya ya kita katakanlah dia belum dewasa banget lah, umurnya kan belum 40 tahun. Artinya pada dari konteks kematangan berpikir, kematangan berpolitik mungkin entah diminta atau tidak, ditanya ataupun tidak, dia yang cerita kok. Jadi kalau seorang Rocky Gerung menceritakan apa yang dia dengar langsung dari sumber utama, lalu kemudian dia sampaikan kepada pihak secara terbuka, lalu dipersoalkan, nanti bisa-bisa malah yang masuk penjara Gibrannya. Ya, karena Gibran sendiri telah berbohong pada diri sendiri, bukan kebohongan publik, kebohongan pada diri sendiri. Apakah ini sikap pribadi dia atau sikap keturunan, kita nggak tahu. Yang suka bolak-balik berbohong, bolak-balik ngomongnya berbeda. Jadi sekali lagi, buat Forum Komunikasi Santri itu harus mendapatkan respon dari forum santri yang resmi. Betul nggak ada yang begitu? Siapa Natsir Sahid itu siapa? Dari pesantren mana, supaya jangan terus-menerus membawa nama-nama model begini, pola-pola recehan. Dan saya nyatakan Rocky Gerung punya dua pilihan: lakukan penolakan yang sistematis dan argumentatif, sekaligus berikan penjelasan yang kuat dalam bentuk-bentuk yang membuat yang bersangkutan akan berhitung ulang untuk mengadakan pelaporan, atau diterima saja laporan itu dan minta prosesnya yang sesingkat-singkatnya untuk sampai langsung ke pengadilan. Jadi nggak usah pakai 20 hari, 40 hari, data sudah ada, alat bukti sudah ada, bukti sudah ada, segerakan saja. Saya pikir ini sebuah kekonyolan-kekonyolan baru dari banyak urusan yang harus diurus oleh aparat, baik kepolisian maupun kejaksaan. Ya, Bung Alfian, nampaknya analisa Bung Alfian tepat, karena memang langsung ditolak Bung Alfian laporannya.
Kan kalau ini yang sering Bung Alfian sampaikan, ini cinta yang membunuh Bung Alfian. Jadi kalau kita bacakan, Ketua Voksi menegaskan bahwa apa yang disampaikan Rocky Gerung tidak benar. Ucapan Rocky dianggap mencoba memutus kepercayaan masyarakat kepada Gibran. Yang bilang nggak benar itu harusnya Gibran, bukan si Natsir Sahib ini. Menurut saya itu tidak benar dan sangat mengandung sebuah narasi yang sangat buruk, seolah-olah mau mengamputasi kepercayaan publik terhadap Gibran. Wah, Sahib melaporkan Rocky karena marah sebagai pendukung dan relawan. Dia turut merasa dirugikan karena tidak ada bukti atas ucapan Rocky. Nah, selain itu, ucapan Rocky dinilai menjadi bola liar yang dianggap mengganggu stabilitas politik. Kami melihat ini menjadi persoalan serius kalau dibiarkan terus-menerus. Ini artinya buzzer yang tidak termanage dengan baik, Bung Alfian. Namun, laporan yang diajukan Natsir ditolak oleh Polda Metro alias tidak menerbitkan berkas laporan polisi sebagai bukti adanya tindak pidana. Pelaporan tersebut hanya dianggap sebagai aduan masyarakat atau lumas dan belum ada dugaan tindak pidana. Dan Bung Alfian, ini kan seperti menggali kuburan, Bung Alfian. Artinya, nanti bisa dong Gibran kena, kata Bung Alfian. Yang kedua, nama menteri-menterinya siapa aja kan bisa kedata yang ngasih Gibran agar mereka tetap jadi menteri atau akan jadi menteri. Ini gimana, Bung Alfian? Ya, yang jelas kalau menurut saya Bang Rocky Gerung nggak mungkin bicara kalau dia nggak punya pengetahuan itu. Betul. Pertama, dia seorang dosen senior, dia biasa berpikir dengan sistematis, logis, dan waras. Jadi rasanya nggak punya kerjaan banget kalau lalu dibilang berbohong. Terus Anda, Saudara Natsir Sahib, tahu dari mana kalau Rocky Gerung itu berbohong? Ya, Anda ini sok tahu ya, sotoy kalau anak Betawi bilang ya. Saya pikir sekali lagi saya minta kepada forum santri dan lembaga-lembaga kesantrian agar mengumumkan dulu nih yang namanya Natsir Sahib ini pesantren mana dan dia urusannya apa. Nah, kemudian pihak kepolisian menurut saya melakukan tindakan yang tepat. Karena bagaimanapun kan kepolisian juga harus profesional. Dia tidak boleh menerima laporan sepihak yang kemudian mengarah kepada proses kriminalisasi yang itu kontraproduktif dan akhirnya akan membahayakan pihak aparat sendiri. Karena dengan begini berarti sama juga membuka pintu siapa saja menteri yang pernah datang hari Sabtu, ngasihnya berapa, ngasih di mana, caranya gimana, apakah ditransfer, apakah berupa tas, ataukah berupa amplop besar, atau berupa box. Nanti akan banyak pertanyaan itu kalau dalam penyidikan. Dibawa dengan, saya kan pernah disidik berpuluh-puluh jam. Itu uangnya dibawa pakai apa, yang bawa siapa, jaketnya warna apa. Wah, keren itu ya, Bung Rocky Gerung, cakep ini kasus ini. Makanya polisi tentu yang paling rasional, yang paling waras adalah menolak. Jadi mungkin Natsir Sahib, ya selamat, Anda mungkin belum dapat apa-apa ya, yang dapat hadiah ya. Silakan duduk dulu, nanti berlatih lagi jadi pembela dan pengadu yang lebih profesional. Ya, Bung Alfian, mungkin justru di pembelakangan si Natsir Sahib ini dikeplak palanya, Bung Alfian. Weh, lu ngapain lu? Nah, Bung Alfian, justru menurut saya ini karena udah terlanjur kebuka ke publik, menurut saya sayang kalau dibiarkan. Jadi mungkin soal hukumnya ya memang nggak ada delik hukumnya, tapi bagaimana Bung Alfian? Ini kan artinya praktik beli jabatan dong, atau praktik suap dong. Apakah karena akhirnya Rocky Gerung nggak diterima tuh laporan si pelapor Rocky, akhirnya kita biarkan aja Bung Alfian praktik buruk ini. Jadi mungkin untuk pesan akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian? Artinya kan masih banyak nih Bung Alfian pelapor-pelapor yang tidak jelas, hanya karena kecewa begitu doang, masa sepele banget. Nah, tapi kan kita juga tidak boleh membiarkan praktik-praktik yang dilakukan oleh menteri-menteri Jokowi yang nyuap Gibran. Bung Alfian sempat sampaikan di beberapa video Bung Alfian, karena Bung Alfian Jawa Tengah di Solo, itu banyak menteri yang soan, termasuk Gelora juga soan ke Gibran. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, gimana Bung Alfian agar terkuak siapa saja menterinya untuk closingnya? Silakan. Ya, menurut saya lakukan laporan balik Pak Rocky Gerung kepada Natsir Sahib. Lapor balik bahwa Anda telah membuat laporan bohong. Nah, nanti dia yang diinterogasi, dia yang ditangkap, ntar divonis dia 10 tahun penjara ya. Jadi buat Natsir Sahib, Anda hati-hati loh. Anda sendiri nanti bisa kena sebagai pembuat laporan bohong, berita bohong. Anda melakukan kebohongan publik, itu yang pertama. Nah, yang kedua, buat para masyarakat, kita juga mendengar selalu cara-cara ini dipakai untuk membungkam orang-orang yang punya kemampuan memberikan pembahasan yang jelas, yang jernih, yang kritis, yang memberikan satu pandangan-pandangan yang mengarah kepada kebaikan dan perbaikan bangsa dan negara ini. Yang terakhir, buat masyarakat kita, ayo kita fokus
bahwa kita sudah tidak bisa menerima rezim yang terus-menerus melakukan kezaliman, kekejaman, kesadisan, dan derai air mata serta kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan dihadapi. Maka kepada adik-adik mahasiswa, keponakan-keponakan mahasiswa, terus bergerak dan pastikan Jokowi bisa tumbang sebelum pelantikan, sehingga saat pelantikan menjadi pesta rakyat Indonesia untuk memiliki presiden baru. Cukup Pak Prabowo saja untuk memimpin Indonesia, yang lainnya menyusul dibahas dalam forum-forum lain dan tema-tema FGD yang lain. Begitu Bung Kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.